Hai, aku Bridget. Pernahkah kamu membuat taruhan? Pernahkah seseorang bertaruh supaya kamu melakukan sesuatu yang membuat lututmu lemas? Semua berawal dari permainan ambil satu token. Temanku Grace mengajarkanku peraturannya. Berkata itu berguna untuk menjaga ingatan. Peraturannya mudah. Apapun yang kamu ambil dari peserta game, kamu harus berkata, "Aku mengambilnya." Dan ingat, jika kamu mengambil sesuatu tanpa menyebut hal itu, kamu kalah dan kamu harus melakukan permintaan temanmu. Semua ingin bermain hanya untuk senang-senang. Jika aku tahu bagaimana ini akan berujung. Kamu mungkin sudah mengira siapa yang kalah. Itu tentu saja aku. Teman-temanku memutuskan untuk memberiku perintah, untuk mencium Robert, pria di seri sekolah, di depan semuanya. Aku kelabakan. Aku sudah menyukai Robert sejak lama. Tapi bagaimana kamu mencium pria yang kamu suka pertama kalinya di depan semua orang? Tentu aku bisa menolak, tapi aku penasaran apa aku bisa menanganinya. Jadi aku setuju. Aku hanya harus mengeluarkannya dari sistemku. Aku berpikir ketika aku turun ke lobi sekolah setelah sekolah, tempat baik untuk ditelan lantai karena malu. Aku menarik nafas dalam-dalam, memanggilnya, dan ketika dia berbalik, menciumnya cepat di pipi. Aku lari dengan tawa dan tangisan terkejut. Untung ini telah berakhir. Keesokan harinya, Robert tidak marah kepadaku atau apapun. Jadi aku memutuskan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia pria yang baik, dia akan mengerti. Dan dia mengerti. Robert tertawa dan bercanda mengenainya. Dan ketika aku berkata, "Jangan tersinggung," dia berkata, dia tidak mungkin tersinggung. Aku mempercayai Robert karena tidak ada alasan untuk tersinggung. Aku bersyukur itu berakhir dengan baik. Tapi lalu Robert mulai memperhatikanku. Pertama kali itu terjadi saat aku mengambil jaketku, dan dia tepat berada di sebelahku. Dia meminta maaf karena telah menginjak jariku, dan kita berbicara sebentar. Lalu kita ada di antrian yang sama untuk membayar makan siang di kafetaria, dan kita bercanda tentang makanan sekolah. Dan lalu ada kejadian lucu dengan pintu di sekolah. Aku hampir berada di sebelahnya saat pintu tiba-tiba tertutup tepat di depan hidungku. Lalu dengan cepat Robert membuka untukku, membiarkanku masuk. Aku hanya bisa tersenyum. Semua ini membuatku berpikir, dia mungkin menyukaiku. Siapa yang menyangka perasaanku bisa ditanggapi? Suatu saat setelah kelas, aku bergegas pulang. Berlari menuruni tangga, aku melihat Robert di bawah. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku tersandung dan aku terjatuh. Robert bergegas menolongku, bertanya apa aku baik-baik saja. Awalnya aku merasa malu dan berlari ke kelas dengan diam. Robert sangat membantu dan pengertian, dan aku hanya merasa aneh. Setelah sekolah selesai, aku ingin berterima kasih untuk perhatian dan bantuannya. Jadi aku bersembunyi untuk bertemunya di suatu tempat, di mana tidak akan ada yang melihat. Robert tiba dengan temannya, dan aku dengar dia berkata, Aku menyandungnya dan idiot itu tidak melihatnya. Tidak menyadari apapun yang kuperbuat. Mereka mulai tertawa, dan aku lupa cara bernapas setelah mendengarnya. Semua situasi yang terlihat manis, dan dia menahan pintu, menginjak tidak sengaja jariku. Dia memang menyandungku. Tidak ada siapa-siapa lagi. Aku lari menangis. Keesokan harinya, aku hanya ingin membalasnya. Aku merasa bodoh dan terluka. Aku menghampirinya dan ingin meledeknya. Ketika dia terlihat pucat, meminta maaf, melihat sekitar, aku merasa bodoh. Awalnya aku lega, tapi aku merasa curiga. Kenapa dia meminta maaf? Kemarin dia tidak keberatan melukai kakiku, dan dia hanya mengaku seperti itu saja. Dan kenapa dia melihat sekitar seolah takut? Aku memutuskan untuk meluruskannya. Aku pergi ke Lucy, gadis yang kukenal dari kelas senior. Dia melihat kejadian aku tersandung dan berkata setelah itu Thomas Parker, teman Robert, menghampirinya dan mereka mengobrol di toilet pria. Aku sangat terkejut. Aku ingin berterima kasih kepada Thomas, tapi aku terlalu malu untuk menghampirinya, walaupun Lucy memperkenalkannya padaku di lorong. Aku perlu situasi baik, dan aku segera mendapatkannya. Suatu saat aku ke kantin untuk makan siang, memilih makanan, dan ketika waktunya membayar, ternyata aku lupa membawa dompet. Aku sangat malu. Tiba-tiba Thomas ada di belakangku dengan uang. Aku mendapatkan situasi itu. Aku harus membayar kembali uangnya. Keesokan harinya aku mendatanginya dan berusaha mengembalikan uangnya dengan berterima kasih. Tapi dia tidak mengambilnya, hanya tersenyum manis dan pergi. Aku sedih kita tidak berbicara. Mungkin dia tidak menyukaiku untuk bisa mengobrol. Tapi kenapa dia membela aku? Dan seperti itu saja Thomas menghantui pikiranku. Aku melihatnya dimanapun, menunggu waktu kita berpapasan, tapi tidak pernah terjadi. Aku bahkan berpikir dia tidak menyukaiku dan berusaha menghindariku. Sementara aku mulai menyukainya, nampaknya perasaanku tidak ditanggapi.
Akhirnya datang hari di mana aku memutuskan untuk bermimpi tentang Thomas. Aku berjalan pulang dari sekolah dan melihatnya berjalan ke arahku. Melihatku langsung di mata. Aku sangat khawatir tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik daripada bersembunyi di lorong. Aku tidak siap bicara. Oh, apa yang harus kulakukan? Aku duduk di bangku terdekat dan menaruh tanganku di wajah. Tiba-tiba seseorang di sana, duduk di sebelahku dan berkata, "Hai Bridget, itu Thomas." Dia tergagap dan karenanya membuatnya sulit berbicara. Aku berkata itu baik-baik saja dan aku senang melihatnya. Aku akhirnya bisa berterima kasih pada pahlawanku. Kita duduk di sana selama 1 jam dan dia bertanya, apa aku mau pergi dengannya ke taman besok? Tentu saja aku berkata iya. Sementara Thomas berjalan pulang denganku, aku ingat bahwa sepupu ibu adalah dokter yang bekerja dengan orang yang kesulitan bicara dan mungkin bisa membantu. Aku merasa tidak nyaman menawarkan ini ke Thomas, tapi aku senang dia menerimanya. Dia berkata dia senang mendapat bantuan, dia mencarinya sejak lama tapi malu. Satu-satunya spesialis yang dia tahu adalah ayah dari teman sekelasnya, dan pria itu selalu mengejeknya. Aku senang Thomas bisa mengatasi ketakutannya akan kegagapannya, tapi sejujurnya aku melihatnya tetap lucu dan luar biasa, karena dia baik dan perhatian. Aku rasa itu impresi pertama tentang seseorang bisa salah, dan kadang kamu harus mengenal orang itu lebih baik untuk melihat sisi sebenarnya. Pernahkah sesuatu serupa terjadi padamu? Pernahkah kamu ada di situasi buruk yang berubah baik pada akhirnya? Tulis komentarmu di bawah. Kirim kami cerita hidupmu, emailnya ada di profile dan kita mungkin membuat video untuk ceritamu. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Like, share, sangat kita hargai. Selamat menjalani hari kalian!